Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat datang dan selamat bergabung dalam program saya yang terbaru, Micin, ya, Manajemen Indahnya Cinta, bersama saya Iip Wijayanto, ya. Jadi program Micin ini khusus untuk anak-anak muda, ya, yang sedang dalam proses pencarian cinta. Nanti kalau yang persoalan problematikanya lebih dewasa, ya, masalah perceraian, masalah pernikahan, masalah pembagian waris, dan berbagai problematika fikih yang lain, ada di playlist Iip channel yang lain. Khusus untuk Micin akan saya buatkan playlistnya sendiri, ya, untuk mendampingi anak-anak muda, ya, adik-adik remaja, pelajar-pelajar, mahasiswa yang sedang dalam proses pencarian cinta. Semoga mendapatkan cinta yang terbaik, ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe-nya, dan subscribe itu gratis, ya. Saya doakan yang subscribe semoga sehat, panjang umur, dipermudah di dalam proses pencarian jodohnya. Amin ya Allah, ya. Nah, jadi topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pacaran aja dengan yang lain, yang penting nikahnya denganku, ya. Jadi kita sering kan melihat, sejak zaman saya sekolah dulu juga sudah terjadi, ya. Jadi kalau di sekolahan itu mesti ada pelajar yang sangat menonjol, menjadi idola, menjadi primadona sekolah, ya. Di kampus juga begitu, selalu ada mahasiswi atau mahasiswa yang diidolakan, sangat menonjol, sangat populer, ya, menjadi idola, menjadi primadona di kampus, ya. Nah, tentu semua orang, ya, di kampus itu atau di sekolah itu umumnya membayangkan suatu saat nanti akan bersanding dengan dia, memilikinya, menjadi suaminya atau menjadi istrinya, ya. Tetapi biasanya kan kalau yang diidolakan itu, ya, mereka umumnya pacaran, ya, dan pacarnya juga keren-keren, jumlahnya juga selusin, kan, fasilitasnya juga hebat-hebat, dan kita tentu tidak percaya diri untuk bersaing. Apalagi seperti saya ketika masih pelajar dulu, ketika mahasiswa, saya memang tidak mau pacaran, ya. Saya tetap berprinsip bahwa pacaran itu diharamkan berdasarkan keumuman surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ya, jadi mendekatinya saja zina itu sudah diharamkan, apalagi sampai melakukannya. Dan orang pacaran biasanya minimal melakukan yang takrok-takrok tadi, boncengan, ya, kemudian khalwat, ya, ngobrol berduaan dan seterusnya tadi. Nah, maka saya pribadi sejak kuliah dulu memang sudah menolak pacaran itu. Tetapi bahwa pacaran ini adalah metode pergaulan yang lazim terjadi di tengah-tengah kita, ya. Nah, maka bagi Anda yang tidak pacaran atau kemudian memang tidak percaya diri untuk bersaing dengan mereka, biarkan saja mereka pacaran dulu, ya. Toh nanti insya Allah dengan izin Allah yang bersangkutan akan menjadi jodoh kita. Caranya bagaimana? Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi manusia itu dalam fase usia, ya, 17 tahun sampai, ya, kisaran 23 tahun, itu masih berada pada cara pandang cinta yang sangat idealis, ya. Jadi cinta itu harus cantik, keren, ya, tinggi, atletis, dan seterusnya tadi. Itu parameter idealisme dalam cinta. Kemudian fasilitasnya juga, berangkat kuliah pakai mobil begitu, ya, tentu nilai tawarnya lebih tinggi lah daripada mahasiswa yang berangkat ke kampus naik angkot, ya, dan seterusnya. Tapi kan mobilnya punya orang tuanya, sepeda motornya juga punya orang tuanya, ya. Nah,
ruginya orang yang pacaran, biasanya tenggat waktu rampungnya kuliahnya lebih panjang, ya, karena sibuk dengan aktivitas pacaran, ya. Kemudian prestasinya juga biasa-biasa saja. Maka ketika khususnya seorang wanita, ya, dia melewati usia 23 tahun, perkuliahannya selesai, itu dia akan memasuki fase di mana cara berpikir dari idealis tadi bergeser kepada cara berpikir yang pragmatis, ya. Dia capek juga tuh pacaran 5-6 tahun, 3 tahun selama kuliah, ya. Tetapi si laki-laki tidak kunjung berani memberikan kepastian, ya. Saya dulu punya seorang sahabat, ya. Jadi ketika dia kuliah itu, ya, pokoknya tidak menarik lah tampilannya, ya. Badannya itu tidak tinggi atau pendek begitu, ya, dan gemuk begitu, tidak ganteng lah. Tapi dia pintar. Ada seorang wanita, teman kuliahnya, yang di kampus itu sangat diidolakan. Wah, pacarnya banyak. Ya otomatis wajar lah, laki-laki sangat manusiawi kalau dia jatuh cinta, tapi mana punya keberanian, ya. Wong dia mahasiswa yang dipandang sebelah mata kan pada saat itu. Tetapi itu membangkitkan motivasinya. Dia kuliah dengan sungguh-sungguh, ya. Tahun ketiga dia sudah jadi asisten dosen, ya. Kemudian teman-temannya masih sibuk KKN, dia sudah wisuda di tahun yang keempat, ya. Teman-temannya sedang nulis skripsi, dia sudah bekerja jadi dosen di perguruan tinggi yang lain, bahkan sudah menduduki jabatan struktural. Sehingga kemudian ketika dia ketemu lagi dengan wanita yang dia taksir, ya, sudah lulus kuliah tuh si wanita tapi masih nganggur, dia sudah pakai mobil sendiri, ya, punya fasilitas sendiri, punya gaji besar, dan sangat dihormati. Dan ternyata dalam fase usia 24-25 tahun, cara berpikir orang sudah berbeda. Dan dia maju saja, yang dia tawarkan bukan janji indah cinta dalam kemasan pacaran. Yang dia tawarkan adalah janji indah cinta di dalam kerangka yang bernama pernikahan, ya. Apa yang direspon oleh si wanita tadi? Ya dia terima, ya, karena memang usia dia sudah mendapatkan tekanan dari keluarga, sudah rampung kuliah, sudah harus bekerja, dan kapan akan menikah. Sementara pacar-pacarnya dulu kuliahnya masih mulur-mulur, mundur-mundur terus, dan tidak kunjung bisa memberikan kepastian, ya. Nah, karena itu yang harus dilakukan sekarang adalah mengoptimalkan kemampuan diri agar menjadi sekufu, sederajat dengan orang yang kita cintai. Oke lah, secara fisikly tampilan kita tidak oke, ya, menurut standar manusia. Tetapi kita punya kelebihan yang lain. Prestasi akademis kita yang menonjol, ya. Kuliahnya juga yang cepat selesai. Setelah itu dapat pekerjaan yang terhormat. Maka nilai tawarnya akan jauh lebih besar daripada orang-orang yang cuman modal ganteng dan cantiknya saja, ya. Nah, sebagai penutup, ya, bahwa yang akan memenangkan persaingan itu adalah mereka yang berdoanya juga paling tekun, mintanya kepada Allah paling rajin, ya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-29, ya, dijelaskan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepadanya, dan setiap waktu dia dalam kesibukan, ya. Jadi Allah itu setiap waktu dalam kesibukan yang luar biasa untuk menjawab doa-doa yang kita panjatkan. Dan doa yang terkabul adalah doa yang dipanjatkan dengan tekun dan sungguh-sungguh, disertai dengan usaha yang dilakukan tanpa pernah mengenal lelah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.